Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Feni. Di video kali ini aku mau bahas tentang puting lecet ya Mam. Jadi apa itu puting lecet, penyebab dari puting lecet, dan cara mengatasi saat puting kita lecet. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya Mam. Oke, jadi puting lecet itu saat puting kita itu terluka dan terasa perih sekali untuk menyusui bayi kita, dimana ini ada beberapa penyebabnya, Mam. Memang saat kita menyusui, kalau puting kita lecet itu rasanya seperti perih, panas, dan nggak mau disusupkan ke bayinya karena takutnya kita semakin akan menambah lecet, padahal itu tidak ya Mam. Bahkan kalau kita tidak disusukan ke bayinya itu akan menyebabkan penyakit yang lain. Jadi puting lecet ini memang umum terjadi, sekitar 90% pada ibu menyusui akan mengalami putingnya lecet. Dan penyebab dari puting lecet ini ada beberapa hal, dan nantinya aku akan bahas cara mengatasi dari puting lecet. Aku sendiri mengalami puting lecet ini pada bayi aku dulu masih usia 1 minggu, itu yang pertama. Kemudian sekarang usia 2 bulan mengalami lagi puting lecet. Ternyata ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab puting kita lecet. Yang pertama yaitu pelekatan saat menyusui yang kurang tepat, dimana seharusnya bagian hitam atau areola dari puting kita itu seharusnya masuk ke dalam rongga mulut bayi. Bayinya hanya masuk puting kita saja, jadi seperti main puting saja, tidak menyusu secara benar. Jadi seharusnya masuk semua, mulutnya itu terbuka dan posisinya menghadap ke kita supaya puting kita itu tidak lecet. Jadi hal yang menjadi penyebab pertama, cara menyusukan yang kurang tepat, Mam. Jadi dikoreksi cara menyusukan kita sudah benar tidak, supaya puting kita tidak lecet. Kemudian penyebab yang kedua yaitu karena infeksi, baik itu infeksi pada saluran payudara ibunya sendiri ataupun infeksi pada mulut bayi kita, jadi disebabkan jamur. Biasanya itu ditandai dengan putih pada bagian rongga mulut bayi kita. Jadi coba dicek Mam, bayi kita sedang mengalami infeksi jamur atau tidak. Itu bisa menjalar ke bagian payudara kita sehingga akan menyebabkan puting kita lecet. Jadi cara membersihkan, aku sudah pernah bikin videonya. Ketika lidah bayi kita itu terinfeksi jamur putih, bisa dibersihkan pakai air hangat dengan kasa ataupun ada sikat khusus bayi. Itu harus rutin supaya tidak terjadi putih pada bagian mulut ataupun lidah bayi kita. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu karena payudara kita tersumbat. Itu bisa disebabkan saluran payudara kita lagi penuh, tersumbat, tidak keluar. Itu biasanya ditandai payudaranya penuh, ada sampai benjolan di sekitar payudara kita. Bayinya kurang kuat menyusunya, akibatnya tidak keluar semua, tidak tuntas. Jadi tipsnya ya harus tetap disusukan terus-menerus ke bayi kita ya Mam, supaya tidak ada sumbatan di payudara kita. Atau sebaliknya, terjadi sumbatan lecet ini karena sebab produksi ASI kita lagi menurun, kemudian bayinya lagi menyusunya kuat sekali nih, akibatnya karena kuat tadi, kemudian payudara kita lagi menurun produksi ASI-nya, akibatnya puting kita akan lecet karena bayi kita lagi menyusu kuat. Jadi ada sumbatan yang menyebabkan puting kita itu lecet. Oke, jadi 3 hal itu ya Mam yang menjadi penyebab puting kita mengalami lecet. Tetapi saat kita mengalami puting lecet itu jangan berhenti menyusukan ke bayi kita. Nanti akibatnya ke penyakit yang lain. Bahkan nanti kalau kita berhenti disusukan itu bisa menyebabkan ASI kita produksinya menurun. Jadi meskipun terjadi lecet tetap disusukan ya Mam, supaya tetap produksi ASI-nya melimpah. Nanti lama-kelamaan akan sembuh dengan sendirinya. Jadi ditahan dulu meskipun perih dan diatasi dengan beberapa tips ini ya Mam. Jadi aku mengalami ini di usia awal-awal bayi aku baru lahir, karena
menyusunya kurang tepat, dan waktu usia 2 bulan mengalami itu karena lagi tersumbat. Jadi aku atasi dengan beberapa tips ini, mungkin bermanfaat buat mama yang lagi mengalami putingnya lecet. Yang pertama tipsnya yaitu tetap menyusukan dengan cara memberikan ASI kita diteteskan 2 atau 3 tetes, kemudian dioleskan pada bagian payudara termasuk puting yang lecet. Jadi ASI itu kandungannya bagus, nutrisinya lengkap, bisa membantu melembabkan, itu bisa membantu menyembuhkan payudara kita, puting kita yang lecet secara alami. Jadi mama bisa mengoleskan ASI pada bagian puting yang lecet, di bagian hitamnya dioleskan sebelum ataupun sesudah menyusukan bayinya supaya tetap lembab. Kemudian tips yang kedua, jangan kasih sabun pada area puting yang nantinya bisa menyebabkan kering, dan itu bisa menyebabkan payudara kita lecet ya mam. Kemudian mengoleskan pelembab. Pelembab itu aku pernah pakai minyak zaitun, tapi ya kalau mau disusukan harus dibersihkan supaya tidak tertelan. Kemudian aku ini sempat pakai Momilen seperti ini pelembab untuk ibu menyusui, ataupun ini aku ketika periksa ke dokter, mama biasanya kalau putingnya lecet pasti dikasih pelembab seperti ini. Ini aku dikasih merek yang ini ya mam. Nah, ini namanya Mupirocin kalsium. Jadi ini membantu melembabkan puting. Ini sekitar 2 hari aku oleskan, alhamdulillah sudah kering dan sembuh. Tetapi tetap dengan cara disusukan, kemudian memberikan ASI pada bagian payudara kita supaya tetap lembab. Jadi 3 itu yang penting ya mam, mengoleskan ASI, kemudian tidak memberikan sabun supaya tidak kering, mengoleskan pelembab, bisa kita beli seperti tadi Momilen, minyak zaitun, ataupun pelembab yang diberikan oleh dokter, yang merek ini tadi Mupirocin kalsium, atau yang mama dikasih oleh bidan ataupun dokter, itu bisa membantu lukanya cepat kering. Kemudian tentu tips yang keempat, cara menyusukan yang tepat, harus menghadap dan mulutnya itu terbuka, semua masuk bagian puting ataupun aerolanya supaya tidak lecet. Tips yang kelima itu dengan cara kita itu tetap disusukan terus-menerus supaya tidak ada sumbatan pada payudara kita yang bisa menyebabkan puting kita itu lecet. Kemudian tips yang keenam, yang terakhir tadi, karena bisa jadi disebabkan oleh jamur, kita harus memperhatikan bayi kita tidak ada infeksi jamur dengan cara membersihkan secara rutin bagian rongga mulutnya dengan kasa ataupun sikat khusus bayi ya mam, karena itu bisa nanti menular ke bagian payudara kita, nantinya terinfeksi, akibatnya puting kita akan lecet. Jadi hal tersebut yang bisa membantu agar puting kita tidak lecet. Oke, terima kasih sudah nonton videonya ya mam. Semoga video aku bermanfaat. Mungkin mama punya pengalaman tentang puting lecet atau ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah tentang puting lecet. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel aku ini ya mam. See you next video. Dadah.